Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, wabil khusus para pejabat utama STIK, PTIK, para mahasiswa, para staf, keluarga besar PTIK, STIK, yang insya Allah semua kita yang dapat mengikuti acara pada pagi hari ini dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur bahwasanya kita masih banyak diberi nikmat oleh Allah. Dengan kita bersyukur, Allah tambahkan nikmat-nikmatnya kepada kita sekalian. Dengan berbekal nikmat-nikmat Allah lah kita dapat tunaikan segala perintahnya dan tinggalkan segala larangannya, dan kita akan mendapatkan ridhonya sehingga kita selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita kirimkan ke haribaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, saudara, ibu, judul yang akan kita kaji pada pagi hari ini adalah ciri ketakwaan yang memancing rizki. Jadi ketakwaan kita itu ya bisa memancing rizki. Rizki di sini barangkali sementara kita menganggap rizki itu duit. Umumnya secara spontan yang kita pahami rizki itu cuman duit, barangkali materi lah gitu. Padahal yang dimaksud rizki itu sangatlah luas. Termasuk pagi-pagi hari ini kita bisa menghadiri, mengikuti acara pengajian. Ini termasuk rizki. Maaf, kita punya istri yang solehah, rizki. Punya suami soleh, rizki. Punya anak patuh sama orang tua, rizki. Ada kepatuhan dari seorang anak kepada orang tua, rizki. Dapat mengemban amanat, rizki. Semua kita ini masing-masing punya amanat, punya yang harus diemban. Apapun posisi kita mengemban amanah. Kalau kita bisa tunaikan amanah itu termasuk rizki. Jadi yang dimaksud rizki di sini sangatlah luas. Ini yang dimaksud ketakwaan yang memancing rizki ini. Insya Allah mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dalam rizki yang Allah berikan kepada kita. Jadi sekali lagi, bukan karena duit, bukan karena cuman harta. Rizki itu semacam-macam, luar biasa. Termasuk pagi-pagi kita sudah bisa baca Asmaul Husna, bisa membaca surah Yasin, bisa bersilaturahim walaupun dengan jarak jauh. Jangankan dengan mahasiswa, dengan pejabat, dengan bapak yang di sini aja jauh ini. Apalagi ditutup pakai cadar, saya nggak tahu ini cemberut apa senyum ini. Nah, ini termasuk kita bisa bersilaturahim. Insya Allah semua ini membawa kebaikan, keberkahan kepada kita semuanya. Insya Allah, amin ya robbal alamin. Di sini ada 6 poin. Ya, ada 6 poin orang bercirikan takwa yang bisa memancing rizki. Ini yang pertama adalah iman kepada yang gaib. Kalau iman kepada yang kasat mata, yang di depan mata, itu gampang. Tapi iman kepada yang gaib ini yang
perlu perjuangan, perlu usaha. Kita beriman kepada Allah, kepada para malaikat, kepada hari akhir, kepada hari hisab. Ini termasuk adalah perjuangan. Ini termasuk membutuhkan usaha, membutuhkan pengerahan pikiran dan lain sebagainya untuk kita bisa mencapai kepada orang yang beriman kepada yang gaib. Sini yang mesti disinggung sedikit tentang hisab. Nanti hari kiamat ada hisab. Bayangkan orang triliunan itu dihisab. Lamanya tergantung banyaknya amal dia. Kalau amalnya yang baik barangkali menyenangkan waktu dihisab, tapi kalau amal yang tidak baik ini yang lama. Dalam sebuah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, al-akhillau yauma idin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqun. Nanti pada hari kiamat waktu dihisab, kata Allah, ada orang yang di dunianya berteman kental. Al-akhila itu teman kental, konco banget lah kalau bahasa kampungnya, tidur, makan, jalan sama-sama. Al-akhila itu jamak dari khalil. Khalil itu kalau Nabi Ibrahim dibilangnya Khalilullah, kekasih Allah. Kenapa Nabi Ibrahim bilang kekasih Allah? Karena paling sering Rasul Nabi yang diajak bicara langsung oleh Allah. Jadi Khalil itu teman kental, teman dekat. Nanti hari kiamat waktu dihisab, teman dekat ini aduun, saling bermusuh-musuhan, saling salah menyalahkan. Karena mereka di dunia waktu melakukan sesuatu kejahatan berkonspirasi, kerjasama. Pada waktu di hadapan Allah dihisab, mereka saling menyalahkan. Kamu sih yang ngajakin, kenapa kamu mau? Wah segala macam lah. Illal muttaqun, kecuali orang yang bertakwa. Kalau orang bertakwa tidak ada perselisihan. Tetapi orang-orang yang di dunia apabila dia bekerja sama untuk sesuatu pekerjaan, perbuatan yang tidak bagus, yang jelek, mereka nanti waktu dihisab berselisih. Di dunia dalam keseharian bisa kita jumpai itu, bisa kita lihat. Ya, ada orang waktu berbuat kejahatan bekerja sama, tapi begitu di hadapan polisi dilidik ya, diselidiki, diinterogasi, itu saling nyalah menyalahkan. Di dunia sudah dibuktikan. Hikmahnya apa? Supaya kita bisa mengambil pelajaran. Seperti itulah kira-kira nanti kita di akhirat. Kalau di dunia kita berbuat kejahatan, berbuat pidana, bersama-sama berkonspirasi, nanti pada waktu di hadapan Allah kita saling menyalahkan. Yaitu yang ayatnya tadi, al-akhillau yauma idin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqun, kecuali orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bertakwa, yang tidak berselisih pada waktu kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi yang pertama iman kepada yang gaib. Yang kedua mendirikan sholat. Sholat dilaksanakan sesuai dengan waktunya, dan kalau istilah keseharian kita bilangnya istiqomah dalam melaksanakan sembahyang. Dalam susah, dalam capek, dalam keadaan sibuk, sholat tetap kita laksanakan. Ini orang yang benar-benar mempunyai ciri sifat ketakwaan yang memancing rezeki apabila sholat dijalankan dengan penuh kekonsistenan, dengan penuh istiqomah. Yang ketiga, kebiasaan berinfak, bersedekah. Ini sekali lagi bersedekah ini konotasi kita ke duit. Padahal sedekah itu luar biasa, sangatlah luas. Termasuk kita berbagi ilmu sedekah, termasuk nolong orang bersedekah, termasuk orang bertanya kita menjawab bersedekah.
termasuk senyum sedekah. Kata Nabi, senyummu kepada saudaramu seiman sodakoh. Jadi dalam agama kita ini sangat gampang, sangat mudah, sangat banyak sarana untuk bersedekah. Terutama yang paling murah, yang paling gampang, tidak perlu biaya dan tidak perlu tenaga adalah cuman senyum. Tapi senyum harus ada lawannya. Saking gemarnya bersedekah senyum, sendirian senyum, jangan ya. Tapi zaman sekarang banyak orang senyum sendirian. Lagi buka HP ya, senyum. Kira-kira ada siapa nih orang kaki, oh ternyata sendirian. Oh lagi nonton TV, nonton apa? Nonton di HP. Zaman sekarang banyak orang senyum sendirian tapi tetap ada lawannya. Kalau yang gak ada lawannya ini yang gawat. Ya, lagi nunggu Grab senyum sendirian, nah itu dikhawatirkan itu. Tapi kalau senyum kepada saudara, walaupun saya nggak lihat nih bapak ibu pada senyum apa enggak, ketutup soalnya. Tapi kalau kita senyum itu termasuk sodakoh, ya, bukan hanya berupa uang. Dulu ceritanya begini, waktu lepas sholat subuh, Nabi menganjurkan kepada jamaah sholat subuh tadi setelah wiridan tentunya disuruh bersedekah. Siapakah di antara kalian yang mau bersedekah? Kata para sahabat, ya Rasulullah, siapa yang bawa uang pagi begini subuh? Siapa yang bawa uang untuk bersedekah? Kata Nabi, siapa yang bilang bersedekah hanya dengan uang? Senyummu kepada saudaramu seiman sodakoh. Itu keluarnya hadis seperti itu. Jadi kita disuruh senyum saja udah termasuk sodakoh. Itu yang paling gampang, yang paling mudah, paling murah, tanpa biaya, tanpa tenaga. Itu yang paling gampang ya. Insya Allah mudah-mudahan kita sering senyum kepada orang ya. Jangan senyum sendiri. Tapi yang dimaksud di sini adalah berinfak fis sarra'i wad dharra'i. Orang berinfak pada saat lapang dan pada saat sempit. Pada saat lagi banyak duit, kalau kita konotasikan duit apa, bersedekah dengan materi uang, bersedekah dengan uang pada saat kita senang maupun pada saat kita lapang maupun pada saat kita sempit. Kadang-kadang kita enggan untuk bersedekah pada saat kita sedang sempit. Lagi sempit banget ini, males dah, nggak usah bersedekah umpamanya gitu. Atau kita bersedekah dalam bentuk senyum tadi. Saya lagi mumet, nggak mau bersenyum kepada siapapun, tidak mau bersenyum kepada siapapun karena saya lagi nggak enak, saya lagi begini dan lain sebagainya. Padahal di sini yang dimaksud kita fis-sarra'i wad-dharra, pada saat sempit, pada saat lapang, pada saat senang, pada saat kita dalam kebalikannya juga kita disuruh untuk tetap bersedekah, berinfak. Insya Allah termasuk kita orang-orang yang bisa melaksanakan dalam bentuk berinfak. Infak tentunya infak yang sunnah ini. Kalau infak yang wajib kan kewajiban. Bersedekah yang wajib kan wajib juga namanya. Berinfak yang wajib itu menafkahkan anak, istri dan lain-lain sebagainya. Ini yang di sini adalah yang bersedekah, berinfak yang sunnah. Yang keempat, iman kepada kitab-kitab terdahulu, kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para rasulnya. Kitab Taurat, Zabur, Suhuf Ibrahim, Injil, apalagi Al-Quran. Al-Quran ini adalah merupakan pedoman hidup. Kalau kitab-kitab suci yang sebelumnya termasuk Suhuf Ibrahim, itu adalah kita diperintah untuk mengimaninya. Tetapi Al-Quran ini kita diwajibkan untuk meniti, untuk mengikutinya, untuk menerapkannya. Kenapa? Karena apabila orang mengikuti Al-Quran, berpedoman kepada Quran, dia akan selamat dunia akhirat. Cuman manusia nih, kita nih punya kelemahan. Karena dipengaruhi gengsi, nafsu, ambisi dan lain sebagainya, kadang-kadang kita tidak terapkan semua.
Kadang-kadang kita tidak laksanakan perintah Quran yang kita sudah pahami, yang sudah kita kita pelajari. Kenapa? Itu tadi dipengaruhi oleh nafsu, oleh gengsi dan lain sebagainya. Contohnya soal kesabaran saja. Satu contoh kesabaran. Kita diperintahkan menjadi orang yang bersabar. Karena orang sabar itu disayang Tuhan, disayang Allah. Tapi kita karena gengsi, karena emosi, karena marah, karena segala sebab keduniawian dan kelemahan manusia, itu akhirnya sabar kita labrak. Makanya ada istilah, jangan sampai kehabisan kesabaran saya. Tuh. Padahal yang namanya sabar tidak berujung. Itu yang dimaksud sabar di sini, yang ketakwaan menyebabkan terpancingnya rezeki. Mudah-mudahan kita bisa meningkatkan kesabaran. Nabi itu bukan hanya sabar beliau itu seninya sabar. Kalau kemarin kita dapat berita itu yang terjadi di Perancis, ya, kemudian bereaksilah seluruh dunia macam-macam. Bahkan ada yang menganggap tindakan murid yang memenggal leher gurunya itu termasuk pahlawan, padahal konyol. Tidak boleh dengan alasan apapun membunuh orang. Kan Al-Quran yang bilang, man qatala nafsan bighairi nafsin faka'annama qatalan nasa jami'an. Siapa yang membunuh seseorang, menghilangkan nyawa seseorang bukan dengan haknya, bukan dengan alasan yang dibenarkan agama. Yang dibenarkan agama kan kalau perang. Kalau bukan karena dibenarkan agama, dia membunuh orang, faka'annama qatalan nasa jami'a, seakan-akan dia membunuh manusia semua. Bayangkan berapa banyak dosanya membunuh orang semua. Ini ya, seperti ini tidak dibenarkan dalam agama kita. Nabi itu sering mengalami, sering menghadapi, ya, ada kejahatan, tapi Nabi tetap bersabar karena beliau mencontohkan kayak apa seninya sabar. Oleh karena itu ada seorang alim, seorang soleh berpendapat bahwa yang digambar oleh orang Barat, karikatur Nabi, itu sebetulnya bukan gambar Nabi. Yang mereka gambar ada tentang kelakuan umat Nabi kita. Jadi karena kelakuan umat Nabi tentang kelakuan kita, mereka gambarkan begitu. Kenapa? Karena mereka tidak tahu kan wajah Nabi kayak apa. Mereka tidak pernah dapat kayak apa gambar Nabi. Khayalan gambar Nabi itu kayak apa. Yang mereka gambarkan adalah Nabi digambarkan oleh mereka melihat kita. Berarti yang harus kita perbaiki adalah akhlak kita, adab kita, perilaku kita. Kalau kita berperilaku seperti yang diajarkan Nabi, seperti yang dicontohkan Nabi, mereka pun akan menggambarkan Nabi Muhammad dengan sesuai perilaku kita. Tentunya berbeda, ya, dengan yang sekarang digambar. Oleh karena itu mari kita ambil hikmah bahwa banyak kekurangan-kekurangan, banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh kita sendiri, umat Nabi Muhammad, umat Islam, sehingga mereka menggambarkan seperti itu. Kan wajah kita itu bisa dilihat dari wajah, bisa dilihat dalamnya. Orang sedang bahagia itu bisa dilihat dari wajahnya. Orang sedang mumet, lagi susah, itu bisa dilihat dari wajahnya. Nggak usah dijelasin, nggak usah diterangkan saya lagi susah atau saya lagi bahagia. Kita lihat orang dari wajahnya saja sudah kelihatan, oh ini orang lagi senang, oh ini orang lagi susah. Itu bisa kelihatan dari mana? Dari wajah. Karena dari wajah itu menimbulkan, ya, gambaran yang ada di dalam. Ini insya Allah mudah-mudahan kita menyikapi apa yang terjadi, baik yang di luar negeri maupun yang di dalam negeri, dengan yang terukur, yang terbaik, yang membawa kebajikan kepada kita dan kepada saudara-saudara kita. Insya Allah mudah-mudahan kita terlindungi dari
perbuatan-perbuatan yang tidak dibenarkan dalam agama maupun dalam hukum negara, insya Allah mudah-mudahan. Yang kelima, mampu mengendalikan amarah. Orang itu punya sifat pemarah. Semua orang punya sifat pemarah, siapapun dia. Cuman ada yang bisa mengendalikan marah, ada yang tidak. Ada yang bisa mengendalikan emosinya, ada yang tidak bisa. Lah kita ini kalau mau takwa yang menyebabkan rizki terpancing, kita disuruh mengendalikan marah. Nabi itu pernah mengatakan la tagdob, janganlah kau marah. Kalau bapak, saudara, ibu masuk ke kantor masjid ini, itu ada tulisan dinding itu, ya ada tulisan la tagdob, relief itu. Nah ini diajarkan oleh Nabi, janganlah menjadi orang yang pemarah. Tapi walaupun demikian Nabi menyadari bahwa manusia pasti punya sifat marah, semua pasti. Karena ada yang bisa mengendalikan, ada yang tidak bisa mengendalikan. Diberikan metode, diberikan cara bagaimana mengendalikan marah. Kata beliau ada dua macam, silahkan pilih atau silahkan dua-duanya. Yang pertama kata beliau, kalau kau sedang berdiri marah, cobalah duduk. Tapi kalau sudah duduk masih juga marah, cobalah berbaring. Biasanya orang kalau marah sedang berdiri, dia duduk biasanya reda, biasanya. Cuman untuk duduk ini berat. Walaupun Bapak Ibu Saudara teringat apa yang disampaikan sekarang, kalau lagi marah disuruh duduk akan reda, itu walaupun ingat kita tidak mau melakukannya. Itu tadi kekurangan manusia, karena gengsi, karena sudah tersulut dan kemarahan dan lain sebagainya, akhirnya tidak mau, merasa gengsi, merasa dan lain sebagainya, ego dan sebangsanya, sehingga tidak mau duduk. Padahal kalau dengan duduk akan reda marah itu. Kalau sudah duduk masih belum reda, berbaringlah. Satu metode pertama. Metode kedua disuruh baca ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Kenapa? Karena ta'awuz itu adalah minta kepada Allah dihindarkan dari perbuatan setan. Orang kalau marah itu berarti dia ditemani setan, dipengaruhi setan. Kalau sekali baca masih juga marah, 2 kali. Kalau 2 kali masih juga 3 kali. Biasanya kedua kalinya sudah selesai, sudah reda marahnya. Cuman berat memulainya. Coba nanti dipraktikkan. Marah dengan siapa aja. Kita marah dengan siapa saja, kita usahakan, kita ta'awuz, memulainya yang berat. Tapi kalau kita sudah ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, mudah setelah itu. Mudah reda. Ya, ini ada 2 metode kita dianjurkan untuk mengendalikan marah, dengan ta'awuz maupun dengan bergerak. Memang ada lanjutannya, cuman biasanya sudah reda itu. Kedua-dua metode tadi, lanjutannya kita disuruh mengambil air wudhu dan kemudian sembahyang sunat. Itu adalah sudah reda itu. Ya, yang berat ini yang tadi, ya, yang pada saat kita marah. Itu mengendalikan dengan 2 metode itu yang berat. Insya Allah mudah-mudahan kalau kita sudah ketahui, sudah kita yakini, insya Allah bila terjadi kemarahan bisa kita tunaikan ini, insya Allah, amin. Dan yang terakhir, yang keenam, memperbanyak istighfar. Istighfar itu bukan hanya karena minta ampun, bukan hanya karena banyak dosa. Kebutuhan apapun kita dianjurkan untuk beristighfar. Jadi bukan hanya menghapus dosa istighfar itu. Apa saja, kebutuhan apa saja kita lakukan dengan beristighfar. Makanya di sini termasuk ciri orang yang bertakwa, ketakwaannya memancing rizki dalam arti yang sangat luas tadi, yaitu dengan beristighfar. Bapak, saudara, ibu, ini terakhir. Ada sebuah kisah ini.
Ada sebuah cerita, dan ini cerita insya Allah bermanfaat. Jadi ada jenis burung, itu namanya burung gagak. Burung gagak itu pasti hitam warnanya. Itu waktu baru lahir, kan dia netas ya, telurnya menetas. Telur kalau sudah menetas, itu anak gagak. Karena bulunya masih halus, masih awal-awal, itu warnanya masih putih. Seperti anak ayam itu kan banyak. Waktu masih kecil kan seragam itu kuning semua, ya. Tapi begitu dewasa kan berubah, ada yang coklat, ada yang merah, ada yang hitam dan lain sebagainya. Burung gagak begitu, semuanya putih baru menetas. Oleh induknya, kok anak saya warnanya putih gitu. Jangan-jangan bukan anak saya ini. Oleh karena itu, oleh induknya, oleh si gagak nih, karena dianggap yang baru netas itu, yang tadi dierami, kemudian netas, dianggap bukan anaknya, maka kemudian si gagak ini, si induk ini pergi, ditinggal. Setelah ditinggal, anak ini kan masih baru banget, kalau bahasa manusia kan baru banget lahir, masih lemah, belum bisa makan, belum bisa berusaha. Dari mana mendapatkan makanan si anak gagak tadi? Bahasa Arabnya gagak itu gurab. Kalau anak gagak yang baru netas itu namanya bugot. Jadi si bugot ini bagaimana makannya? Padahal ditinggal oleh si induk tadi. Kata Allah, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada makhlukku yang melata di permukaan bumi kecuali kata Allah, aku yang akan jamin rizkinya. Dijamin oleh Allah. Semua makhluk Allah jamin rizkinya. Karena Allah jamin rizkinya, dari badan anak burung gagak tadi diciptakanlah oleh Allah, dari badan anak burung ini mengeluarkan aroma yang tidak bagus, yang nggak enak. Baunya nggak bagus, nggak enak lah. Karena mengeluarkan aroma yang nggak bagus, yang nggak enak, sehingga lalat dan serangga mendekat. Biasanya kan serangga, lalat pada menghampiri tempat yang nggak bagus baunya, aromanya. Mereka berdatangan. Pada saat mereka berdatangan, itu anak burung tinggal ngambil. Hap, hap, hap. Dimakanlah itu serangga, ulet dan lain sebagainya yang mendekat, dimakan. Itu cara Allah memberi rizki kepada anak burung gagak yang belum berdaya. Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan, karena memang Allah semua yang memberi, yang menjamin rizkinya, itu cecak yang di dinding itu kan gak bisa terbang. Tapi oleh Allah, ini cecak makanannya adalah hewan yang bisa terbang. Bayangkan, yang tidak terbang makanannya adalah yang bisa terbang, nyamuk. Mestinya kalau logika kita manusia dengan segala kelemahan kita, itu yang terbang makan yang tidak terbang. Tapi Allah tidak. Allah ciptakan cecak tidak bisa terbang, tapi makanannya adalah yang bisa terbang. Nyamuk tadi. Karena Allah yang menjamin rizkinya, maka si cecak ini bisa memenuhi kebutuhan makannya. Kan ada nyanyian itu. Cecak-cecak di dinding. Mohon izin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 7.45, kami selaku Kasubsi Islam mengucapkan terima kasih atas pelaksanaan binroh pada pagi hari ini. Selanjutnya, mohon izin Komandan, rekan-rekan dapat menyesuaikan dengan kegiatan selanjutnya. Rekan-rekan dapat melaksanakan persiapan perkuliahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.